Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Teman sekalian, saya coba presentasi lagi pencapaian 4DX minggu lalu. Ya. Ini komitmen minggu lalu. Ini mungkin hampir sama dengan minggu ini karena kita prepare selain aktivitas inbound outbound, juga persiapan visit Board of Director dan non. Di terakhir juga begitu penyembuhan armada, juga prepare visit dan Kodi Danon, inventory, kondisi IPC, pengaturan stok, under limit, dan persiapan Kodi Danon, di warehouse execute inbound, prepare visit Kodi Danon. Ini pencapaian kita di minggu lalu. Kemudian hasil income dan DC selama 1 minggu kemarin dari tanggal 9 pada 14 sudah diproses antara DN dan hasil picking. Kemudian tidak ada produk yang kembali dari toko, produk turnover dari toko, dan akurasinya 100%. Kemudian ini pemeriksaan DN, semua DN sudah di POD bisa tracking secara sistem dari tanggal 9-14, ini statusnya adalah 100%. Nah ini success rate. Ini dari 1 minggu kemarin 5 armada yang jalan tuh dari tanggal 9-14 ya, semuanya, dan kecuali ini armada driver Taufik sama GT ya, ini akibat toko tutup dan waktu tidak cukup. Nah ini utilizasinya ya, minggu kemarin turun dari minggu sebelumnya kita bisa di atas 100%, tapi itu double rate ya, di armada yang sama tapi 2 kali dia hanya terbaca di atas 100%. Ini agak turun. Yang disoroti adalah ini GT. Ini gimana kita harus pikir supaya ini bisa naik nih. Ya. Kemudian misalnya eksternal, ini shipment 1 minggu kemarin ya, kita dicapai di 98,52. Apa namanya? Ini ada yang 100% tapi dianggap 100. Kemudian ini disorot ini. Nah ini memang ya, ini kalau disorot semua banyak di maksimalnya kayak minggu sebelumnya kita pernah ada beberapa fuso dan galwing ya, tapi itu semua memang tergantungan dari finansialnya Sesambis. Nah kemudian ini monitoring pengiriman GT ya, minggu kemarin ini ada 4 yang toko pending. Ini tanggal 10 sesuai permintaan toko, tanggal 11 dan 12 itu ada 1 toko outlet tutup. Di tanggal 13 ini ada kirim sesuai permintaan. Nah sampai dengan 14 Oktober di Sabtu itu masih ada 4 yang pending ya. Presentasi pengiriman GT kita di minggu lalu 96%, pending 4 toko ini sudah terkirim semua. Ini aktivitas di minggu lalu di tanggal 9-14, di inboundnya di 15.500 dan outboundnya di 13.500. Nah ini SL ke cabang Lampung ya, dari order 15 dan order 19.000. Ini fulfillnya cuma di 61%, POD RO nya baru 51%. Ini faktornya ini ada OS, CDP di Serus ada, kopi genangan, ini Arla open, ini Arla ini direct pengiriman, ini outletnya outlet yang sering ini Glail. Itu cake itu yang di Indomaret ada tuh, susu keju apa lupa saya. Bukan Yoyek itu bukan. Bukan Yoyek itu bukan. Bukan itu beda lagi. Yoyek beda lagi. Nah, Yoyek ini belum di minggu ini tapi di minggu ya sekarang ya. Itu. Kemudian UP ini OS dan ISUCW kita pencapaian cuma 67%, PODR cuma 63%. Kemudian juga Colgate cuma Alenium cuma di 92%, Colgate cuma di 75%. Ini OS dan kemudian Momogi ini juga parah nih separah-parahnya nih, cuma 14% ya. Ini nanti kelihatan SQ apa yang kosong. Quaker cuma 96%, kemudian Belibis cuma 77%, tapi yang paling parah nih ngomong gini baru sekali ini, biasanya kita bisa di atas 80-90. Sudah muncul cuma di 52 dan 45. Kin cuma 32, ini yang fresh ya,
PO-nya sekian, kita cuma bisa penuhi dari chiller 120 dan sisanya direct. Cuma 32%. Emina juga cuma 15%. Ya, maka ini cukup parah nih, minggu ini banyak OS. Sampai parah semuanya. Iya. Nah ini kam cuma di 49%, 59 supirnya POD RO-nya sudah invoice baru 49. Di situ outletnya agak lumayan di 98. Ininya yang sudah di invoice 95%. Nah ini dia nih yang men-trigger itu semua. Ini servis ada. Ini ada yang OS dan juga ini 1000 karton. Ini CDP ya. Kemudian OS, kemudian ini juga banyak nih. Ya, Bakin itu 500, Mombogi 400, Galenium, UP 450 karton ya. Jadi kalau direkap hasilnya seperti ini. Fulfillment kalau Horizon cuma sampai di 53,9, opennya 25%, ini yang belum diproses, PO-nya masih open. Stok isu 13,3 dan CDP 6,8. Jika CDP sama yang open di take out, kita cuma 86%, cuma 31. Sebelumnya bisa 97, 98. Ini agak parah karena besarnya di sini, ya di stok isu. Nah ini dia. Danau tidak seberapa signifikan karena okupansi kita produknya juga cukup banyak. Ada cuma yang 5+, 3+, 50 coklat, nutrinoid dan nutrinoid. Nah kalau yang ke combine UP ini di semua area ya, di CW maupun semua cabang. Untuk SQ ini Eucalyptus strawberry ini yang fast moving ya, backbone-nya UP tapi kosong. 1 minggu kemarin kita bisa 400-an karton, yang minggu sebelumnya 300-an, yang di cabang lain ada ribuan kosong. Infonya ini produk ini di hold sama pabrik karena apa? Pemeriksaan laboratorium belum selesai, ini dikhawatirkannya akan di destroy karena kurang ada kesalahan produksi. Infonya sih ini ada ribuan karton di pabrik yang belum diserahkan ke Tingkat Raksa karena masih di hold ya, karena tunggu pemeriksaan laboratorium mereka. Ada ini kunkinya Colchen, Momogi, ini kita kehilangan 227 karton, ditambah yang jagung bakar 104, ini yang ratusan karton. Ada juga mini stick ya, ini kita kurang lebih 400-500 karton kehilangan PO nya yang kita bisa penuhi. Ini yogurt ini juga produk Colchen, kupu-kupu, Eucalyptus. Oh yang ini grey ya, oke, bukan yang Colchen ya, yang ini yang yogurt ya, oke. Nah ini monitoring sampai dengan tanggal 17. Kondisinya di PO Rovo Oktober kita capai di 56,28 dan Rovo November di 38. Ini semuanya difaktor oleh limit, juga dan stok. Ini yang merah-merah ini yang kita bisa eksekusi karena di bawah quantity value untuk minimal muatan polisel ya. Kemudian yang bisa ini belum ada permintaan ya. Ini kayak Bungkalis ini 32M tapi permintaannya sedikit-sedikit ya. Dilema serba salah sih kita kecil. Ininya limitnya besar tapi permintaannya kecil-kecil. Nah kemudian monitoring stok ya. Ini di minggu lalu nih posisi di 9 Oktober dan yang ini di 16 Oktober. Dari diskon karyawan ini ada kenaikan. Ya, ini ada kenaikan dari 9 juta ke 26 juta. Ya, apa yang masuknya? Ada Nutrisia, Quaker dan Sadusada. Ya, dari jumlahnya itu bertambah. Kemudian ada juga Martin Bento ini berkurang. Ini lari ke UPB. Ya. Outlet juga begitu. Ini ada penurunan dari 94 sama 65. Ada sebagian yang terabsorb terjual ke market, juga ada sebagian besar masuk ke UPB. Benar ya Mas Mail ya, mohon koreksinya. Yang NIR ED ini penurunannya signifikan nih, dari 6 juta tinggal 57.000 ya. Berarti ini ada yang minat
yang sudah diproses masuk ke UPB itu ya, tidak ada mau gini, tinggal mau gini masih stay, yang Emina sudah jadi UPB, betul ya Pak Mahendra? Emina? Iya Pak. Ya benar ya. Jadi UPB-nya ini meningkat signifikan dari minggu lalu sudah dikris 156, sekarang di 424 juta. Yang diharap monitor ini, ya, ini action dari teman-teman BP2. Kalau sudah ada info ini, mereka harus push nih yang diskon outlet dan diskon karyawan, ya. Yang NRED ini ya memang jarang bisa kejual, biasanya ke UPB. Tapi yang untuk yang diskon outlet ini harusnya dikejar nih, ya. Ini harusnya dikejar untuk bisa terjual. Tapi kalau ini juga susah terjual, pindah ke diskon karyawan, ke NRED nanti sampai ke UPB. Itu proses. Makanya UPB-nya naiknya signifikan nih. Minggu lalu 156 juta, sekarang di 424 juta. Monitor itu kita supaya, karena ini kan bisa terjual, beban UPB-nya yang bebannya 3 raksa nggak terlalu besar, terjualnya kan seperti itu. Nah ini okupansi kita di tanggal 17, mayoritas di 44% masih di Sarusada, yang lain itu di bawah 43% ya, di 72,0%. Nah komitmen ini minggu ini kita sudah dan nih prepare visitnya Board of Director-nya Danone ya, di semua leader di traffic, inventory dan di warehouse. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.